Maredde mahita sa bukwede nomor 363. Kita berdoa, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang tertulis dalam kitab Bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Nalabas do rohani jahu wajala para si roha gurang. Namat pamua tido roha na midab hajahatom do pangolosion. Alaidang luason na maluasian anggo halap persalah. Saya naluluhuron na do hajahaton niya mamatu akka anak naro di sudut patuluhon dohot pao paton. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, judul renungan kita ini adalah sabar menjadi berkat. Kita melihat di sini adalah sifat Tuhan yang luar biasa, sifat Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita lihat Allah, Tuhan itu berpanjangan sabar. Artinya Tuhan itu tidak pernah hanya dengan tempo sesingkat-singkatnya melakukan hukuman bagi manusia. Tuhan itu sabar menunggu kita berubah dan bertobat. Tuhan itu maha sabar menunggu kita untuk mau mengubah arah jalan kita. Tuhan itu juga bersabar, karena itulah salah satu sifat Allah yang akan kita tiru dalam segala hal. Kesabaran yang betul-betul tertahan, yang betul-betul ada kemampuan dalam menunggu, dan kesabaran itu menerima berkat Tuhan. Di sana diajak juga kesabaran itu yang luar biasa, yaitu kasih setianya yang berlimpah. Yang kita lihat adalah kesabaran Tuhan itu terhadap manusia. Namun Tuhan juga mengingatkan bahwa orang-orang yang jahat, yang tidak berubah, di saat Tuhan sudah menunggu dengan sabar tetapi tidak pernah mengubah pola pikirnya, tidak pernah mengubah hidupnya, maka di sana dikatakan Tuhan akan membalas segala kesalahan itu, kesalahan yang terus berlanjut. Di sana dikatakan bahkan akan membalaskan kesalahan itu kepada anak-anaknya. Yang paling mengerikan, saudaraku, sampai keturunan ketiga dan keempat. Ternyata di sini yang sangat mengerikan, di saat seorang bapak dan seorang ibu yang tidak mau berubah, yang tidak mau membawa anaknya, yang tidak mau dalam hal mengubah pola hidupnya, kejahatannya. Dia
akan menerima hukuman, bahkan sampai ke anak-anaknya, sampai keturunan kedua dan ketiga dan keempat. Ini bukan persoalan ancaman, tetapi inilah persoalan, yaitu timbal balik feedback daripada perbuatan seorang bapak, perbuatan manusia itu. Ketika kita tidak mau berubah, ketika kita terus mengulang-ulang kejahatan itu, terus hukuman-hukuman itu akan terus terulang, akan terus mengulang segala kejahatan kita. Di sini diingatkan akan Tuhan membalaskan. Dan di sini yang paling yang mengerikan adalah sampai keturunan ketiga dan keempat bagi orang yang membencinya. Akan terkutuk, akan dibalaskan segala kejahatan itu. Maka kita akan menjauhkan diri dari segala dosa dan kejahatan. Karena di sinilah Tuhan mau menyatakan Dia masih sabar. Dia masih menunggu kita dan Dia masih setia untuk menantikan kedatangan kita untuk sujud dan menyembah di hadapannya. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman yang agar kami hidup dalam kesabaran. Amin.